Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Kembali lagi bertemu Bapak dalam pembelajaran sosiologi di bab 2, yaitu permasalahan sosial di era globalisasi. Pada minggu yang lalu, kita sudah sama-sama belajar 4 poin awal. Yang pertama adalah hakikat globalisasi. Yang kedua adalah karakteristik globalisasi. Yang ketiga adalah proses terbentuknya globalisasi. Dan yang keempat adalah faktor pendorong globalisasi. Pada minggu ini, kita akan sama-sama melanjutkan perjalanan kita untuk belajar mengenai permasalahan sosial di era globalisasi. Ada 4 poin yang akan Bapak bahas. Yang pertama adalah dampak globalisasi bagi masyarakat. Kemudian yang kedua adalah permasalahan sosial yang muncul akibat globalisasi. Kemudian yang ketiga adalah respon masyarakat terhadap globalisasi. Dan yang keempat adalah upaya untuk mengatasi permasalahan sosial yang muncul akibat globalisasi. Jadi, kalian semuanya harus tetap stay tune di channel Bapak, fokus belajar dan mendengarkan. Kalau bisa dicatat, karena apa? Karena materi ini cukup penting. Karena di sini kalian bisa melihat secara langsung apa yang terjadi dalam masyarakat di era yang sekarang ini. Seperti yang kita ketahui bahwa globalisasi mampu merubah tatanan seluruh kehidupan masyarakat. Globalisasi itu mampu membawa dampak positif maupun dampak negatif. Pada sesi ini, Bapak akan membahas 3 poin. Yang pertama, dampak globalisasi di bidang politik. Yang kedua, dampak globalisasi di bidang ekonomi. Dan yang ketiga adalah dampak globalisasi di bidang sosial budaya. Dampak positif globalisasi di bidang politik. Yang pertama adalah mampu meningkatkan dukungan atau partisipasi untuk menciptakan kedamaian di dunia. Yang kedua adalah mampu meningkatkan hubungan diplomatis antar negara. Dan yang ketiga adalah mampu mewujudkan atau mendorong pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Selain membawa dampak positif di bidang politik, ternyata globalisasi juga membawa dampak negatif. Ada 3 poin yang Bapak catatkan di sini. Yang pertama adalah menciptakan konflik antar negara akibat kepentingan politik. Yang kedua adalah kebijakan atau kesepakatan internasional terkadang tidak sesuai dengan ideologi dari negara berkembang. Dan yang ketiga, di mana negara berkembang cenderung mengikuti kemajuan dari negara maju. Di bidang ekonomi, ternyata globalisasi juga membawa 2 dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari globalisasi di bidang ekonomi ada 4 poin yang akan Bapak bahas. Yang pertama adalah mampu memperluas pangsa pasar untuk barang-barang produksi di dalam negeri. Kemudian yang kedua, mampu memberikan kita kesempatan untuk mentransfer teknologi produksi dari negara maju ke kita. Yang ketiga adalah negara mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya melalui perdagangan internasional. Dan yang terakhir, negara mampu menambah devisa melalui perdagangan internasional, transfer ekspor impor, dan lain sebagainya. Ternyata, selain membawa dampak positif di bidang ekonomi, globalisasi juga membawa dampak negatif terhadap negara kita. Contohnya, yang pertama, pilihan barang yang semakin banyak masuk ke Indonesia membuat masyarakat kita cenderung konsumtif akibat persaingan harga di pasar. Contohnya, barang produksi dalam negeri dijual seharga Rp1.000. Masuklah barang dari luar negeri, dijual di Indonesia seharga Rp500. Otomatis masyarakat Indonesia sendiri lebih memilih barang yang lebih murah, yaitu barang impor senilai Rp500.
Yang kedua, di mana kita sebagai negara berkembang itu hanya menjadi pekerja di negara sendiri. Karena apa? Karena negara maju datang sebagai investor dan menanamkan modal di Indonesia, dan tentunya kita sebagai yang ditanamkan modalnya menyediakan pekerja. Yang ketiga, industri kecil. Industri kecil kita akan semakin kalah akibat dominasi dari industri besar yang masuk dari luar negeri ke Indonesia. Pendanaan yang begitu kuat dari industri-industri luar negeri membuat industri-industri kecil rumah tangga akan semakin tergerus, tergeser, dan kemudian hilang. Dan yang terakhir, akibat dari globalisasi adalah negara kita semakin cenderung bergantung pada investasi dari luar negeri. Ternyata, selain membawa dampak di bidang politik maupun ekonomi, globalisasi juga membawa dampak di bidang sosial dan budaya. Pada bidang budaya, dampak positif dari globalisasi yang pertama adalah mendunianya kebudayaan lokal dalam negeri. Contohnya, angklung mulai populer di negara-negara Eropa, di mana sering terjadi tur atau pertunjukan keliling dengan memperkenalkan angklung sebagai budaya Indonesia. Kemudian yang kedua adalah majunya kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan masuknya teknologi, kemudian dengan masuknya ilmu pengetahuan mampu mendorong masyarakat Indonesia semakin maju. Yang ketiga adalah masyarakat Indonesia mampu mengenal kebudayaan asing. Contohnya apa? Contohnya yang paling populer saat ini tentunya kebudayaan Korea yang kemudian dibawa oleh K-pop mampu disenangi oleh masyarakat Indonesia. Selain membawa dampak positif, ternyata globalisasi juga membawa dampak negatif di bidang kehidupan sosial budaya. Yang pertama, terjadinya etnosentrisme, di mana menganggap budaya sendiri itu lebih baik daripada budaya lain. Jadi, ketika dia memandang budaya lain, itu rendah dibandingkan kebudayaannya sendiri. Kemudian yang kedua adalah cultural shock, di mana masyarakat cenderung kaget ketika mengenal kebudayaan asing. Hal ini disebabkan masyarakat belum mampu menerima unsur-unsur kebudayaan yang masuk di dalam masyarakatnya. Kemudian yang ketiga adalah cultural lag. Cultural lag adalah kondisi di mana masyarakat cenderung statis ketika terdapat kebudayaan baru yang masuk, sehingga mereka pun tertinggal, dan akibatnya timbullah kesenjangan antara satu masyarakat lain yang mampu menerima dengan cepat dengan masyarakat yang tadi yang tidak mampu menerimanya dengan cepat. Globalisasi yang memiliki dampak negatif pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan sosial di dalam masyarakat Indonesia. Ada 4 poin yang Bapak akan jelaskan di sini. Yang pertama, munculnya budaya populer. Budaya populer adalah budaya yang diciptakan oleh media massa, disebarluaskan oleh media massa, melihat kondisi dan situasi tertentu, sehingga pada akhirnya apa? Budaya tersebut mampu diterima oleh masyarakat. Contohnya itu adalah fashion. Fashion di mana di televisi banyak sekali artis-artis yang kemudian mengenalkan trendy pakaian yang pada akhirnya diikuti oleh masyarakat secara umum. Contoh lain adalah makanan cepat saji. Makanan-makanan yang kemudian ditampilkan oleh media massa, contohnya seperti fast food ya, burger, kemudian minuman-minuman masa kini seperti yang ada bobanya, itu pada akhirnya kemudian dikenal oleh masyarakat, disenangi, diburu, dan dikonsumsi oleh masyarakat secara luas. Yang kedua adalah neokolonialisme. Neokolonialisme adalah bentuk dari penjajahan baru,
yang diciptakan oleh atau dilakukan oleh negara-negara kuat terhadap negara-negara lemah. Bentuk penjajahan ini menyebabkan negara-negara lemah berdaulat namun dalam tanda kutip tidak memiliki kekuasaan apapun karena dikendalikan oleh negara yang kuat. Salah satu contoh dari neokolonialisme adalah jebakan hutang. Jebakan hutang yang mengundung antara satu negara di negara lain menyebabkan negara yang terlilit hutang tidak mampu melawan kebijakan dari negara yang memberi hutang, dan itu terjadi di Afrika sana, di mana ketika suatu negara kuat yaitu Cina memberikan hutang kepada negara-negara Afrika dengan prasyarat, dan ketika hutang itu diterima oleh negara Afrika, maka apa? Maka negara Afrika tersebut akhirnya terlilit utang semakin mengunung, dan secara otomatis kebijakan mereka pun berporos kepada kebijakan Cina. Yang ketiga adalah konsumerisme. Konsumerisme adalah kondisi di mana ketika pasar dipenuhi oleh berbagai macam produk, berbagai macam jasa, dan akhirnya membuat masyarakat cenderung lebih konsumtif terhadap pilihan yang ada. Karena barang-barang dan jasa yang ada dalam pasar akibat globalisasi itu saling bersaing satu sama lain, baik dari harga maupun dalam segmen pasar. Hal tersebut membuat masyarakat kemudian memiliki banyak pilihan, apalagi dengan adanya produk-produk yang harganya miring. Dan tentu saja sebagai masyarakat yang berpikir logis akan memilih barang yang lebih murah, dan itu menyebabkan mereka cenderung konsumtif. Yang keempat adalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan di sini kita dapat contohkan di mana ketika permintaan dari suatu negara terhadap suatu produk datang, kemudian menyebabkan negara yang diminta tersebut melakukan ekspor. Ekspornya tentu saja menggunakan kendaraan. Nah, bahan bakar kendaraan tersebut tentu saja diambil dari sumber daya fosil. Sumber daya fosil yang tidak dapat diperbaharui kemudian habis digunakan untuk mengirimkan barang atau melakukan transportasi dari satu produk satu negara ke negara lainnya, itu menyebabkan sumber daya fosil yang semakin menipis. Selain itu juga terjadi polusi suara. Suara-suara akibat kendaraan-kendaraan besar yang mengangkut permintaan pasar itu menyebabkan masyarakat juga menerima kerugiannya. Pernah terjadi suatu kasus di mana sebuah kapal tanker yang berasal dari Inggris itu bocor dan menumpahkan minyak ke perairan. Dan hal tersebut menimbulkan kerugian yang amat sangat besar tentunya di sisi lingkungan. Globalisasi yang punya dampak positif maupun negatif kemudian mendapatkan respon dari masyarakat luas. Tentunya dalam hal ini Bapak mencatat ada 3 respon dari masyarakat yang perlu dipelajari. Yang pertama adalah konservatif, di mana masyarakat kemudian cenderung tidak menerima perubahan dari luar. Mereka mempertahankan nilai-nilai dan tradisi yang ada dan menolak kebudayaan-kebudayaan yang masuk dari luar. Contohnya apa? Suku Baduy. Kemudian yang kedua adalah progresif. Progresif di sini dalam artian adalah masyarakat itu memiliki pemikiran yang maju, memiliki pemikiran yang berorientasi ke masa depan, di mana ketika ada perubahan yang masuk, mereka akan menerimanya, kemudian akan terbiasa di dalamnya. Di sini Bapak dapat contohkan adalah pemikiran masyarakat kota. Yang ketiga adalah pilihan moderat, di mana di sini masyarakat ini memilih jalan tengah, di mana ketika ada pengaruh dari globalisasi atau ada hal-hal baru yang masuk dari luar, mereka akan mampu memilah dan mengambil dari sisi positif yang dibawa oleh globalisasi, di mana kemudian mereka ingin mengharmonisasikan lembaga atau tradisi yang lama dengan hal-hal yang baru yang masuk dari luar. Dalam upaya mengatasi permasalahan sosial yang ada yang diakibatkan oleh globalisasi, terdapat 4 usaha yang mampu kita lakukan. Yang pertama adalah memperkuat rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme atau rasa cinta tanah air itu harus kita mampu tanamkan dalam diri kita. Sehingga dengan demikian apa? Dengan demikian perbedaan kebudayaan, ras, suku, bahasa, dan lain sebagainya yang ada di Indonesia
mampu kita terima dengan baik secara lapang dada. Dengan begitu, pengaruh-pengaruh buruk yang berusaha memperpecah kita sebagai satu bangsa akan kita mampu tangkal dengan baik dan secara bijaksana. Upaya mengatasi permasalahan sosial akibat globalisasi yang kedua adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu mampu dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan. Ketika kualitas pendidikan kita baik, tentu saja akan menghasilkan produk-produk atau produk-produk manusia yang memiliki integritas yang tinggi, kemudian memiliki pengetahuan yang tinggi, memiliki dedikasi moral yang tinggi, sehingga apa? Sehingga permasalahan-permasalahan sosial yang tercipta akibat globalisasi akan mampu ditangani dengan kebijaksanaan atau tindakan-tindakan yang tepat dan sesuai sasaran. Solusi yang ketiga adalah mewujudkan globalisasi. Globalisasi secara sederhana adalah nilai-nilai dari luar yang kemudian diinterpretasikan dengan nilai-nilai lokal. Jadi, kebudayaan-kebudayaan asing yang masuk ke dalam Indonesia melalui globalisasi itu dibuat serupa dengan nilai-nilai lokal yang ada sehingga mampu diterima oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah batik Pekalongan. Jika kalian ingat berita beberapa tahun yang lalu di mana batik Pekalongan kemudian membuat sebuah produksi, di mana produksinya sebuah baju batik, tapi di dalamnya itu ada logo-logo dari klub-klub sepak bola di dunia, dan itu laku keras sekali. Itu adalah contoh di mana ketika kebudayaan kita mampu mengolah kebudayaan dari luar dengan mempertahankan nilai-nilai asli dari kebudayaan kita sendiri melalui sikap globalisasi. Solusi yang terakhir untuk mengatasi permasalahan sosial yang ditimbulkan oleh globalisasi adalah berpegang teguh pada norma-norma sosial. Berpegang teguh pada norma-norma sosial, khususnya norma agama, akan mampu membuat diri kita lebih selektif terhadap perubahan-perubahan yang dibawa oleh globalisasi, kebudayaan-kebudayaan asing yang dibawa oleh globalisasi. Sehingga apa? Sehingga kita akan secara mampu dan secara yakin mempertahankan diri kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang berdedikasi tinggi terhadap nilai-nilai yang dipegang sejak lama oleh nenek moyang kita. Sehingga kita sebagai bangsa yang maju akan terus mampu menerima perubahan dan bergerak maju ke depan tanpa terpengaruh oleh hal-hal negatif dari perubahan itu sendiri. Baik siswa-siswi semuanya, alhamdulillah kita sudah selesai melanjutkan pembelajaran di part 2 bab permasalahan sosial di era globalisasi. Kita sudah membahas 4 hal. Yang pertama adalah dampak globalisasi bagi masyarakat. Yang kedua adalah pengaruh globalisasi terhadap permasalahan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah respon masyarakat terhadap globalisasi. Dan yang terakhir adalah upaya untuk menghadapi permasalahan sosial yang ada. Dengan demikian, pembelajaran di bab 2 ini telah selesai. Jangan lupa kalian absen dengan menyebutkan nama dan nomor absensi di kolom komentar. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa japri Bapak di grup atau bertanya di kolom komentar juga. Apabila Bapak ada salah kata, salah ucap, Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.